Ya, halo anak-anak. Di video kali ini kita akan belajar tentang menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan ya. Yang melibatkan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, misalnya ada soal seperti ini, Pak Danu membeli pipa sepanjang 5,5 meter untuk membuat saluran air. Di rumahnya masih ada pipa sepanjang 1/5 meter. Panjang pipa yang dimiliki Pak Danu seluruhnya adalah, kalau ada kata seluruhnya berarti dijumlah apa dikurang? Dijumlahkan ya. Ya, sehingga jawabannya adalah seperti ini ya. Jadi 5,5 ditambah 1/5 gitu ya. Nah, ini. Jadi bilangan bulatnya ditambahkan, kemudian pecahnya juga ditambahkan, dipisah seperti ini. 5 tambah 4 sama dengan 9. Kemudian ini disamakan penyebutnya dulu ya. Nah, untuk isi pembilangnya udah bisa kan kalian 10 bagi 2, 5, 5 kali 1, 5 gitu. 10 bagi 5, 2, 2 kali 1, 2. Seperti itu ya. Jadi ini 9 tambah 5 tambah 2 sama dengan 7, jadi 9, 7/10 meter. Nah, untuk yang kedua, Bu Tuti memerlukan 6 kg tepung untuk membuat kue. Di rumahnya masih terdapat 3,1/4 kg tepung. Berapa kilogram tepung lagi yang harus dibeli oleh Bu Tuti untuk membuat kue tersebut? Nah, ini Bu Tuti kan perlu membutuhkan 6 kilo, tapi dia udah punya 3,1/4. Berarti kurangnya berapa kilo lagi? Berarti ini ditambah atau dikurang? Ayo, dikurang ya. Jadi 6 kg ini dikurang dengan 3,1/4 kg. Nah, itulah nanti yang harus dibeli Bu Tuti ya. Itu. Perhitungannya kalian sudah bisa lah ya. Kan sudah sering latihan ya. 6 dikurang 3,1/4. Jadi 6 ini bilangan asli, diubah dulu jadi pecahan campuran. Ya, jadi 5/4/4. Karena ini 4/4 ini menyesuaikan dengan penyebut pengurangnya ini 4 gitu ya. Kemudian bilangan bulatnya dikurang, pecahnya dikurang, sehingga diperoleh hasil 2/3/4. Nah, jadi ibu harus membeli 2/3/4 kg tepung. Jadi intinya untuk soal-soal cerita seperti ini kalian tuh harus bisa menentukan apakah soal itu dijumlahkan atau dikurangkan gitu ya. Dan harus tahu juga bilangan mana yang harus dikurangkan atau dijumlahkan gitu. Ya. Contoh lain misalnya ibu membeli 5,5 kg jagung di pasar. Sementara ayah membawa 7/3/4 kg jagung yang dipetik dari kebun. Nah, jagung mereka kemudian ditempatkan menjadi satu dalam karung kecil. Jika 4/2/3 kg dari jagung digunakan untuk memberi makan ayam, maka sisa jagung dalam karung sebanyak berapa? Nah, ini melibatkan operasi hitung apa? Penjumlahan atau pengurangan? Kita cek satu-satu, analisis satu ya. Satu-satu. Misal ibu ini kan punya 5,5 kilo. Ayah membawa 7/3/4. Nah, jagung mereka ditempatkan jadi satu, berarti dijumlahkan ya. 5,5 ditambah 7/3/4 gitu. Nah, nanti dikurang dengan 4/2/3. Kenapa dikurang? Karena kan diberikan untuk ayam gitu yang 4/2/3 ya. Jadi operasi hitungnya nanti penjumlahan dan pengurangan. Jadi 5 1/2 ditambah 7/3/4 dikurang 4/2/3. Seperti itu. Tinggal kalian selesaikan dengan cara seperti kemarin yang sudah dipelajari. Bilangan bulatnya dikumpulkan, pecahannya juga dijadikan satu kelompok gini ya. Kemudian sama dengan hasil ini 5 tambah 7 kurang 4 sama dengan 8. Kemudian penyebut yang ini disamakan dulu, cari KPK-nya dapat 12 ya. Pembilangnya kemudian diisi seperti biasa ya. 12 bagi 2 6, 12 bagi 4 3, 3 kali 3 9, 12 bagi 3 4, 4 kali 2 8 gitu kan. Sehingga hasilnya 8 ditambah
6 tambah 9 kurang 8 sama dengan 7. Jadi hasilnya 87/12. Seperti itu. Jadi sisa jagung dalam karungnya adalah 87/12 kg. Contoh selanjutnya adalah data penderita COVID-19 di suatu wilayah menunjukkan sebanyak 1/6 bagian adalah anak-anak, 4/10 bagian orang dewasa berusia 19-50 tahun, dan sisanya berusia di atas 50 tahun. Berapa bagian penderita COVID-19 di wilayah tersebut yang berusia di atas 50 tahun? Nah, ini kalian ibaratkan seperti kue martabak atau apa ya, satu loyang misalnya. Nah, itu 1/6 bagiannya misalnya rasa coklat gitu ya, 4/10 bagiannya rasa stroberi gitu ya, dan sisanya rasa kacang misalnya. Nah, berapa bagian yang rasa kacang misalnya gitu, pertanyaan sama aja ya. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, kalian anggap satu loyang kue itu sama dengan keseluruhan penderita COVID. Ya, jadi sama aja dengan 1 gitu ya, dikurang dengan 1/6 bagian yang anak-anak dan 4/10 bagian yang orang dewasa. Sehingga itu nanti hasil pengurangan ini nanti sebagai pecahan yang menunjukkan penderita COVID berusia di atas 50 tahun gitu. Jadi operasi hitungnya 1 dikurang 1/6 dikurang 4/10. Ini disamakan penyebutnya 30 ya. KPK 610 kan 30 ya. 30 bagi 6 5, 30 bagi 10 3 kali 4 12. Seperti itu. Nah, 1 ini biar bisa dikurangkan dengan pecahan biasa, maka diubah juga menjadi pecahan biasa, yaitu 30/30. Karena 30 bagi 30 kan 1. 30 dapat dari mana, Pak? Ya, menyesuaikan dengan ini, menyesuaikan dengan penyebut ini. Nah, sehingga ini bisa dikurangkan. 30 kurang 5 kurang 12 hasilnya adalah 13/30. Nah, itulah banyak bagian penderita yang usianya di atas 50 gitu. Ya, jadi ingat ya, 1 ini adalah keseluruhan penderita dikurang yang bagian yang anak-anak, kemudian dikurangi bagian yang orang dewasa, sehingga diperoleh sisanya adalah bagian orang tua ya, yang di atas 50 tahun. Seperti itu. Selamat belajar.